kita punya PR untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim, Pak Dedi. Lagi-lagi kita harus mengingatkan dalam kurun waktu 7 bulan terakhir ada PR untuk menurunkan sekitar 7,6% persoalan stunting di Indonesia. Belum lagi tadi dinamika ada kenaikan harga bahan pokok, opini masyarakat bahwa misalnya beras itu langka gara-gara ada konsumsi-konsumsi tertentu untuk kepentingan politik. Mudah-mudahan itu tidak benar, tapi kita memang mengkhawatirkan ada intervensi politik yang mengganggu kelancaran layanan publik. Pimpinan itu harus memberikan contoh dan dia harus berada pada kepentingan publik. Politik bisa berganti, sudah fitrahnya 5 tahun ini berganti. Jadi Presiden fokus pada penyelesaian hal-hal yang sangat urgent dan juga pada pertanggungjawaban rencana-rencana yang sudah beliau sampaikan 5 tahun sebelumnya. Jumpa lagi dengan Ruang Publik bersama DDM. Di tengah hiruk-pikuk hasil Pileg dan Pilpres yang sampai sekarang belum tuntas, sementara manuver-manuver politik dari para pihak untuk membawa hak angket di DPR, sementara itu pula Presiden kita melakukan manuver-manuver politik dengan melakukan upaya peningkatan koalisi pihak pemenang. Ternyata di luar sana ada isu-isu yang real yang dihadapi nyata oleh masyarakat bawah. Seperti misalnya naiknya harga beras, isu-isu stunting, isu-isu kemiskinan, macam-macam ini. Bagaimana kita menyikapi dua peristiwa yang sama-sama penting, bahkan persoalan-persoalan masyarakat yang real itu jauh lebih penting untuk diperhatikan oleh para elit kita. Pak Dan, gimana? Selamat sore Pak Dedi, terima Pak kasih. Dan, kita ingatkan lagi adalah Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Barat yang punya otoritas untuk bicara itu. Gitu. Hatur nuhun Pak Dedi, terima kasih sudah diundang kembali. Betul Pak Dedi, pertama kita sudah melampaui satu tahap yang menentukan ya, hari pencoblosan, dan tadi sempat disinggung Pak Dedi, kita masih berjalan, ada rangkaian yang mungkin akan berhenti pada bulan Oktober pada saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden serta pelantikan DPR dan DPD. Menurut saya, sebelum itu Pak Dedi, saya juga tetap harus menyampaikan prihatin ada 94 petugas pemilu pada tahun 2024 ini yang meninggal dunia. Berapa Pak? 94. 94 sekarang itu ya. Dan 13.000 lainnya tercatat sakit. Itu menurut data yang dikumpulkan Kementerian Kesehatan. Kita prihatin dan terus mendorong agar hal-hal ini selalu menjadi catatan. Pak Dedi, menyambung apa yang disampaikan Pak Dedi, betul. Menurut saya ini yang kita khawatirkan. Energi bangsa ini habis hanya untuk proses-proses sebelum dan setelah pencoblosan. Padahal sebenarnya ada momentum penting di mana Pak Presiden kita akan menyelesaikan periode keduanya pada tanggal 1 Oktober. Artinya beliau juga seharusnya menuntaskan apa yang dijanjikan dan apa yang dimandatkan oleh rencana pembangunan kita, terutama jangka menengah dalam 5 tahun. Apa yang dijanjikan tuh Pak? Banyak, saya kira salah satunya tadi disampaikan Pak Dedi, kita punya PR untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim Pak Dedi. Jadi diharapkan dalam RPJMD itu kemiskinan ekstrim itu bisa diturunkan sampai angka di 6,5 sampai 7,5%. Oke. Nyatanya sampai sekarang kita itu masih 6 sekian itu berapa juta itu?
6 sekian, kalau dari 250 kan berarti sangat besar ya. Sementara pada saat ini kita masih mencapai angka 9,36% pada tahun 2023 yang lalu. Jadi ada waktu 7 bulan untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim sampai 3%. Yang kalau dikalikan dengan populasi kita itu PR yang sangat berat. Yang kedua yang juga menjadi concern, bahkan dijadikan gerakan oleh pemerintah, adalah tentang penanganan stunting. Sudah jelas pada tahun 2024 ini diharapkan stunting turun menjadi 14%. Itu data nasional ya? Iya, dan itu yang direncanakan sejak tahun 2021, semenjak Bapak Presiden menjabat untuk periode kedua ya. Tapi pada tahun ini, Indonesia baru turun sampai 21,5%. Lagi-lagi kita harus mengingatkan, dalam kurun waktu 7 bulan terakhir, ada PR untuk menurunkan sekitar 7,6%. Persoalan stunting di Indonesia. Belum lagi tadi dinamika ada kenaikan harga bahan pokok, apalagi kita mau menjelang hari raya dan bulan Ramadan. Jadi saya pikir pemerintah seperti yang tadi disinggung Pak Deddy harusnya lebih memprioritaskan energinya kepada menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah yang sudah direncanakan dan sudah disepakati semenjak beliau naik 5 tahun yang lalu. Saya kira begitu Pak Deddy. Oke. Nah, jadi sementara ini kan ada, kalau presidennya kan begitu sibuk dan kelihatannya lebih berpikir dan bertindak jangka pendek. Ini gimana nih memperkuat koalisi yang menang itu supaya tidak terjadi hak angket misalnya kan gitu. Nah, ini menteri-menteri gimana? Sama juga atau gimana Pak? Ya, saya kira ini persoalan yang dulu Pak Deddy selalu juga ingatkan, bahwa netralitas ASN, netralitas para pimpinan itu menjadi penting. Karena dengan konsentrasi yang terbelah, mengangkat menteri yang lebih cenderung misalnya bukan berasal dari profesional, itu akan memberikan dampak pada percepatan penyelesaian pekerjaan rumah tadi. Menteri-menteri yang berasal dari partai politik misalnya, apalagi sebagian menteri juga menjadi calon legislatif, saya kira konsentrasi untuk menyelesaikan pekerjaan rumah ini perlu kita pertanyakan, perlu kita ingatkan, perlu kita dorong bahwa beliau akan diminta pertanggungjawabannya pada akhir periode. Dan lebih kritis lagi Pak Deddy, pada tahun ini seharusnya kita sedang menyusun rencana pembangunan jangka panjang 2025-2045. Bayangkan, itu pekerjaan yang sangat teknokratis, sangat akademis, yang membutuhkan konsentrasi dan profesionalisme. Agar kita punya panduan yang lebih jelas pada mencapai Indonesia Emas 2045. Habis waktu kita Pak Deddy 1 tahun ini kalau kita semua bermain di ranah-ranah politik yang jangka pendek, di mana Oktober harusnya sudah selesai. Gitu. Ya, itu artinya jangan-jangan mikir rakyatnya itu rada kebingungan Pak, karena duitnya habis untuk bansos mungkin kemarin. Saya kan jadi berpikirnya itu untuk elit sekarang. Ya, bukan untuk publik, ya kan? Karena pengangkatan menteri misalnya itu bukan berdasarkan profesionalisme, tetapi berdasarkan keterwakilan partai gitu. Yang tadinya oposisi sekarang ditarik jadi koalisi gitu. Dan kelihatannya akan terus bergulir itu. Siapa lagi partai yang akan berkoalisi misalnya, meskipun di pemilu itu bicaranya isu perubahan gitu. Ya. Sebenarnya kan kita dalam situasi yang lebih baik ya, karena Pak Jokowi sebagai presiden itu tidak akan memilih atau tidak punya kepentingan dalam tanda kutip untuk menjadi presiden. Seharusnya dia justru bisa berpikir apa legacy yang bisa ditinggalkan 10 tahun periode
kepresidenan beliau dengan pemerintahan itu, sebenarnya kan sekarang saatnya untuk membuktikan bahwa beliau akan dikenang seperti apa. Tidak hanya pada pemilu ini, tapi akan dikenang sebagai presiden sepanjang sejarah Republik ini ada. Yes. Gitu. Itu yang sebenarnya ada momentum. Kita bisa marfum kalau ini adalah periode pertama seorang presiden, biasanya juga akan menghabiskan waktu untuk meningkatkan elektabilitas, popularitas dia pada pemilu berikutnya ketika dia masih mencalonkan pada periode kedua misalnya. Ini sebenarnya sudah tidak ada. Sebenarnya Pak Presiden betul-betul harusnya bisa berkonsentrasi untuk menciptakan legacy. Nah, ini yang menurut saya momentum itu yang tidak kelihatan dimanfaatkan. Karena masyarakat tadi bahkan sepertinya diopinikan, dimobilisir untuk memperhatikan persoalan-persoalan kontestasi dari pemilu 2024. Sifatnya jangka pendek, pragmatis, dan penuh dengan kepentingan. Ya, dan itu wajar dalam politik kan begitu. Tapi kemudian distorsi ya untuk memenuhi kepentingan publik melalui program-program yang sudah disusun itu kemudian menjadi terbengkalai. Kelihatannya begitu, karena kelihatannya dari angka-angka yang minimal yang kita baca, agak sulit kita mengharapkan dalam 7 bulan ini semua rencana yang dicanangkan, disepakati oleh pemerintah, baik itu eksekutif, legislatif, sebagai wakil rakyat bisa tercapai. Gitu. Saya ingat dulu waktu masa kecil, mungkin usia 7 tahun, 8 tahun, Pak. Dulu tuh kan sering berbaris, beli minyak tanah, gitu Pak, beras, gitu. Sekarang terjadi lagi orang ngantri, bahkan itu di kota besar, di Antapani, ngantri beras. Ini apa yang terjadi sebenarnya? Ya, tentu penjelasan pemerintah kita bisa pertimbangkan. Tapi bahwa faktanya seperti yang disampaikan Pak Dedi. Dan ini bukan yang pertama. Ingat, kita juga pernah ke kosongan pasar minyak goreng tahun yang lalu. Artinya makin ada waktu yang hilang untuk percepatan itu hanya karena untuk sementara energinya dikerahkan pada persoalan kontestasi politik ini. Itu yang juga kita ingatkan terus-menerus. Pak Dedi masih ingat, saya mengatakan pimpinan itu harus memberikan contoh dan dia harus berada pada kepentingan publik. Politik bisa berganti, sudah fitrahnya 5 tahun ini berganti presiden, ada pemilihan presiden, tapi itu bukan tujuan akhir dari pemerintahan gitu. Tapi seolah-olah sekarang kita didorong tujuan akhir adalah kontestasi kepemimpinan dan kontestasi parlemen. Ini yang menurut saya tidak banyak berubah dari tahun-tahun atau 5 tahun sebelumnya gitu. Jadi dari perspektif publik ya, sepertinya negeri ini tengah negeri apa disebutnya autopilot. Saya khawatir itu, meskipun saya nggak bisa berjalan begitu saja tanpa ada manajemen yang baik, tanpa ada policy yang jelas, tanpa ada program-program untuk menangani persoalan-persoalan real di masyarakat. Ya. Itu yang secara langsung Ombudsman melihat tadi. Politik betul, itu adalah bagian dari misi pemerintah, misi negara itu untuk menciptakan demokrasi dan memenuhi hak politik publik. Tapi saya kira pemerintah jauh lebih besar daripada partai politik atau kontestasi. Maka kami ingatkan 2 hal, yaitu mengingatkan pemerintahan harusnya tidak terlibat di dalam intervensi politik praktis. Tidak ada, karena pemerintahan itu bicara jangka menengah panjang daripada sekedar kepentingan pemenangan pemilu. Itu yang kami ingatkan. Lewat netralitas ASN, lewat himbauan agar pimpinan baik di pusat, di daerah, sampai Pak Dedi mengingatkan pimpinan desa sekalipun, itu konsisten pada pekerjaan rumah untuk menyelesaikan atau meneruskan layanan publik. Yang kedua yang kita khawatirkan juga, intervensi politik itu mengganggu layanan publik.
kita tidak ada bukti, tapi kita mendengar opini masyarakat bahwa misalnya beras itu langka gara-gara ada konsumsi-konsumsi tertentu untuk kepentingan politik. Mudah-mudahan itu tidak benar, tapi kita memang mengkhawatirkan ada intervensi politik yang mengganggu kelancaran layanan publik. Itu, tapi Pak kalau Edi. dari data-data yang diperoleh oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil yang concern dengan misalnya kecurangan-kecurangan, ya apakah itu jaga pemilu atau KIP misalnya dan lembaga-lembaga lain, sampai sudah pada kesimpulan sistematis, terstruktur dan nyaris masif gitu Pak. Artinya memang sudah tidak ada lagi imbauan, tidak berlaku lagi imbauan tadi netralitas itu, udah faktanya tidak netral kan gitu ya sekarang ini. Dan ini memang problem distrust kemudian kan. Ada ketidakpercayaan terhadap para pengelola penyelenggara pemilu ini. Sireka bermasalah kan Pak. KPU, Bawaslu bermasalah. Ini memang agak anomalinya sangat ini sekali ya, sangat nyata gitu. Tapi catatan-catatan itu tentu tidak boleh kita abaikan. Tapi persoalannya kita harus juga mengeliminir persoalan itu secara proporsional. Ya, kepada prosedur, kepada baik itu secara yuridis maupun secara politis. Yang saya khawatirkan justru ketika kita menjadikan ini menjadi tujuan, mengganggu kestabilan. Tidak ada Pak, dalam kondisi chaos pelayanan publik berjalan baik. Gitu. Jadi bagi saya pelayanan publik itu harus tetap di atas segalanya. Karena ini tadi mempunyai dampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat yang lebih luas. Sehingga lebih baik persoalan-persoalan pemilu yang kita juga tidak boleh abaikan, itu diselesaikan secara proporsional. Agar layanan publik, pekerjaan-pekerjaan rumah dari pemerintah yang mengayomi semua masyarakat itu bisa segera diselesaikan. Bahkan kita dorong percepatan dalam 7 bulan terakhir ini. Mari kita lihat misalnya bagaimana penanganan pemerintah terhadap kelangkaan atau mahalnya harga beras, Pak. Itu kan semacam ada informasi yang tidak pasti. Jadi di satu pihak susah didapat ya si beras itu dan mahal. Nah, kata yang lain, pejabat yang lain termasuk anggota dewan, beras itu tersedia gitu, bahkan ditimbun di beberapa tempat. Nah, cuman ketika ke masyarakat kok nggak ada gitu loh. Nah, kan kayak begitu. Seberapa jauh misalnya pihak-pihak yang berwenang itu menuntaskan itu. Ya. Nah, saya kira tadi kita harus mendorong pemerintah secara transparan menjelaskan persoalannya di mana dan penyelesaiannya di mana dengan tenggat waktu yang tidak terlalu lama. Saya berharap janji Presiden 2 minggu misalnya menyelesaikan beras betul-betul didasari pada analisa, pada kebijakan-kebijakan yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang kita harapkan ya, karena tadi ada banyak rumors yang bisa menciptakan distrust dan ini akan mengganggu betul kehidupan kita dalam 7 bulan ke depan. Apalagi dalam suasana politik seperti ini gitu. Jadi Presiden betul-betul harus berada di atas, meninggalkan kepentingan-kepentingan praksis karena sudah selesai, sudah ada yang menyelenggarakan pengelolaannya. Jadi Presiden fokus pada penyelesaian hal-hal yang sangat urgent dan juga pada pertanggungjawaban rencana-rencana yang sudah beliau sampaikan 5 tahun sebelumnya. Ini kan urusan-urusan publik itu agak terabaikan karena misalnya Menteri Perdagangannya itu dari partai politik, kemudian Menteri Perekonomian ya
dari partai politik juga gitu. Jadi boro-boro mikir untuk rakyat, berpikirnya berapa kursi nanti ya di kabinet, kemudian berapa raihan kursi di legislatif kan gitu tuh. Ya. Nah, mungkin itu pelajaran ke depan ya kepada misalnya rezim baru. Hendaknya memilih ya menteri-menteri itu lebih berorientasi ya second kabinet misalnya, yang profesional, yang ya memang dia punya kompetensi ngurus bidangnya gitu ya. Nah, sehingga ada kepekaan, ada responsiveness gitu ke bawah, bukan di dijebak atau terjebak dengan persoalan-persoalan jangka pendek dan persoalan-persoalan ya elit kekuasaan yang memang ingin berkuasa gitu. Sementara kekuasaan itu kan sesungguhnya memang untuk rakyat, bukan untuk dirinya kan gitu Pak. Mestinya kan gitu ya, berjalan berbarengan gitu. Ada yang harus ditangani di wilayah bawah, ada yang harus ditangani di level elit misalnya Pak. Ya. Nah, Anda melihat ini nggak daya responsiveness itu menjadi kurang karena tadi faktor-faktor itu, di samping ada momentum ya pilpres, pemilu atau pileg yang belum tuntas misalnya. Ya, apa yang disampaikan Pak Dedi itu saya melihat mungkin agak sulit direalisasikan. Ada jargon dalam politik kan Pak Ded, tidak ada makan siang gratis, kan? Jadi pasti ada kompensasi terhadap dukungan, terhadap kemenangan ya. Tapi yang tidak boleh, yang bisa mungkin kita dorong adalah menteri itu harus dibatasi tidak menggunakan birokrasi menjadi alat politiknya. Karena birokrasi sebagaimana dijamin dalam undang-undang itu harusnya hanya bicara yuridis dan teknokratis. Dia yang akan mensupport pertimbangan-pertimbangan yang tidak punya nuansa politik. Itulah yang kemudian harus didengar dan diambil keputusannya oleh presiden sebagai pimpinan tertinggi. Bahwa menteri berasal dari politik maupun profesional itu tidak sesuatu yang menurut saya pribadi akan sulit dihindari, tapi bisa dibatasi kewenangannya, tidak, sehingga dia tidak membawa kepentingan politiknya kepada birokrasi. Malah sebaliknya, dia harus mengikuti pertimbangan-pertimbangan yuridis dan teknokratis agar kita tetap dalam jalur rencana pembangunan yang sudah disepakati itu, Pak Dedi. Ya, pokoknya kita tidak tahu lah. Ini kan soal urusan-urusan menteri itu tetek bengek segala macam, ya kita abaikan dulu. Tapi yang paling utama itu kan ada tanggung jawab kepala negara yang sudah disumpah dan harus menyelesaikan sekian bulan lagi, katakanlah 7-8 bulan lagi gitu ya. Dan bagi presiden ya wajib hukumnya memenuhi ya kepentingan publik itu. Kan gitu. Itu yang harus diselesaikan gitu. Gitu kan. Nah, soal nanti menteri segala macam itu kan bergantung pada arahan. Gitu. Jadi segera presiden ya tidak melakukan cawe-cawe melulu gitu untuk urusan-urusan jangka pendek gitu, tapi tolong ini ada persoalan-persoalan masyarakat yang mendesak yang harus diselesaikan. Tuh. Gitu Pak. Dan kekuasaan presiden dalam konteks pelayanan publik Pak Dedi itu kan dibatasi oleh rencana pembangunan jangka panjang yang diterjemahkan oleh beliau sebagai presiden dalam 5 tahun menjadi rencana pembangunan jangka menengah. Jadi tidak boleh seperti yang Pak Dedi sampaikan, tidak boleh keluar dari koridor itu. Bangsa kita itu akan berganti presiden berkali-kali. Bangsa kita itu akan berganti peserta pemilu berkali-kali. Tapi rencana arah Indonesia Emas 2045 itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan itu yang akan dipertanggungjawabkan setiap periode kepresidenan. Tanggung jawab bersama, tapi utamanya itu adalah presiden kira-kira. Karena gitu. Dia diamanahkan. Kita sudah mengamanahkan lewat musrenbang, diketok palu, menjadikan undang-undang. Artinya sudah cukup itu amanah itu dan akan diminta pertanggungjawabannya dalam penyelesaian. Saya kira
seperti itu dalam bahasa itu, bahwa politik bisa menjadi bagian untuk mempercepat proses pencapaian itu. Itulah yang kemudian setiap kontestan peserta memberikan program-program yang akan membantu mempercepat itu. Tapi tidak boleh luput, itu akan ditagihkan pada setiap periode. Yang kedua ya, dalam 7 bulan seharusnya presiden, siapapun itu, kebetulan hari ini Pak Jokowi, harus segera merapatkan barisan, mereview lagi persoalan-persoalan yang bisa dilakukan dalam jangka 7 bulan. Lupakan persoalan-persoalan yang kita tidak bisa selesaikan dalam 7 bulan. Prioritaskan pada sesuatu yang bisa kelihatan nyata hasilnya dalam 7 bulan ini. Gitu. Oke, itulah tuntutan publik terhadap presiden kita. Mudah-mudahan presiden dan teman-temannya mendengarkan kita. Sampai jumpa.